Bab 2586. Cukup sepadan. Melawan pena kebenaran agung. Mendengar hal ini, pupil Gale langsung menyusut. Apa itu pena kebenaran agung? Itu adalah pena ilahi yang mampu menentukan nasib semua makhluk hidup, dan pihak lain mampu melawan kekuatan pena kebenaran agung. Saat ini, tetua tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah, "Ayo pergi." Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah Gale terdiam sejenak, dia juga mengikuti dan pergi. Dia tidak lagi bertanya siapa pihak lain itu, karena tidak berarti. Di sisi lain, Miley dan Juan dengan panik melakukan perjalanan melalui ruang waktu untuk melarikan diri. Meskipun mereka berdua tidak dapat mengalahkan Yusron dan yang lainnya saat ini, tetapi jika melarikan diri, Yusron dan yang lainnya tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka berdua untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Juan saat ini berada di alam usia, meskipun Miley tidak berada di alam usia, tetapi dia memiliki pedang biru gaib. Mereka berdua sangat cepat dan telah melakukan perjalanan melalui Star Territory yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Yusron dan yang lainnya seperti musuh dalam tubuh yang terus mengejar mereka. Di dalam ruang waktu, Juan menatap Miley yang berada di sampingnya. "Saudara Ye, kita akan pergi kemana?" Miley berkata dengan serius, "Pergi ke klan Zhou." Juan ragu sejenak, kemudian berkata, "Apakah klan Zhou akan membantu kita?" Miley berkata dengan tegas, "Kita melewati klan Zhou, tidak perlu tinggal di klan Zhou, mengerti?" Juan tercengang, kemudian mengacungkan jempol, "Hebat. Melewati klan Zhou. Asalkan mereka melewati klan Zhou, para master klan Si juga pasti akan melewati klan Zhou, dan kedua klan ini pada dasarnya memiliki konflik, serta bertentangan. Apakah klan Zhou akan membiarkan Yusron dan yang lainnya memasuki klan Zhou? Pasti tidak akan. Oleh karena itu, saat mereka melewati klan Zhou, Yusron dan yang lainnya memiliki dua pilihan. Yang pertama, yaitu kembali, yang kedua, yaitu bertarung dengan klan Zhou. Pilihan manapun akan sangat menguntungkan bagi mereka berdua. Tepat pada saat ini, Juan tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, apakah kamu tahu bagaimana menuju ke klan Zhou?" Miley ragu sejenak, kemudian berkata, "Sepertinya tidak tahu." Wajah Juan langsung menjadi masam. Miley juga sedikit tidak berdaya. Sialan. Malah melupakan hal ini. Bagaimana menuju ke klan Zhou? Juan melirik sekitar, kemudian berkata, "Jika terus seperti ini, cepat atau lambat mereka akan menyusul kita." Miley berpikir sejenak, kemudian berkata, "Aku punya ide." Sambil berbicara, dia langsung mengeluarkan token Ling Xuantian. Selanjutnya, dia mengaktifkan token Ling Xuantian. Segera, token Ling Xuantian di tangannya mengeluarkan serangkaian kicauan rendah. Tidak lama kemudian, seorang tetua ilusi muncul di hadapan Miley dan Juan. Tetua memberikan hormat, baru hendak berbicara, Miley dan Juan telah menghilang di kedalaman langit berbintang. Tetua tercengang. Di ujung langit berbintang di kejauhan, Miley tiba-tiba berkata, "Senior, bagaimana menuju ke klan Zhou? Tunjukkan arah." Ekspresi tetua membeku, dia ragu sejenak, kemudian berkata, "Tuan Muda Ye, kalian telah salah arah." Dia tentu tahu bahwa orang yang memanggilnya adalah Miley. Saat ini di pavilion Xianbao, hanya Miley yang memiliki token Ling Xuantian. Di ujung langit berbintang, saat Miley mendengar perkataan tetua, wajahnya langsung menjadi sangat masam. Sialan. Salah arah. Harus berjalan kembali. Miley tiba-tiba berbalik dan menatap Juan. "Saudara Juan, aku pergi dulu, kamu jaga diri." Selesai berbicara, Miley langsung menggunakan pedang biru gaib untuk melakukan perjalanan kembali ke klan Si. Sedangkan di tempat, Juan langsung bingung, "Sial,
saudara Ye, kamu jangan mengkhianatiku. Saat ini, Yusron dan yang lainnya muncul di depan Juan. Di tempat, Juan ragu sejenak, kemudian berkata, semuanya, pedang itu ada pada saudara Ye. Dan sekarang dia akan pergi ke klan Dao. Kalian belum terlambat untuk mengejarnya sekarang. Mile. Mendengar perkataan Juan, ekspresi Yusron dan yang lainnya tiba-tiba menjadi masam. Belum lagi, target mereka sebenarnya adalah Mile dan pedang biru gaib di tangannya. Mengenai Juan ini, tentu saja tidak bisa melepaskannya. Yusron melirik seorang tetua di sampingnya. Saat berikutnya, ketiga tetua itu langsung bergegas menuju Juan. Sedangkan Yusron membawa dua orang tetua dan berbalik arah. Di kejauhan, kilatan ganas melintas di mata Juan. Ayo. Jadi kenapa kalau 1 lawan 3? Begitu suaranya terdengar, dia langsung menyerang. Bum-dum. Ruang waktu hancur. Juan langsung mundur dengan keras hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, dia langsung jatuh ke dunia kematian. Bukan hanya itu, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Kekuatan penuh dari 3 master alam usia sangat menakutkan. Melihat 3 orang master klan Si menyerbu ke arahnya lagi, kelopak mata Juan berkedut. Dia segera berkata, jangan menyerang lagi. Selesai berbicara, dia berbalik dan langsung menghilang di ujung langit. Jika itu dulu, dia akan terus maju sampai akhir, bertarung meskipun tidak bisa menang. Namun sekarang, dia merasa lebih baik menjadi pengecut. Asalkan bernyawa, maka memiliki masa depan dan harapan. Melihat Juan melarikan diri lagi, wajah ketiga master alam usia itu langsung menjadi masam. Mereka langsung mengejarnya tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, setelah Mile menggunakan pedang biru gaib untuk kembali ke tempat semula, dia segera menggunakan pedang biru gaib untuk menembus galaksi ruang waktu dan bergegas menuju klan Zhou. Dia memanfaatkan pedang biru gaib untuk menggunakan kecepatannya secara ekstrim. Dalam sekejap, dia telah melakukan perjalanan melalui puluhan star teritori alam semesta, namun dia masih belum mencapai klan Zhou. Mile tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah begitu jauh? Tanpa banyak berpikir, Mile terus melakukan perjalanan. Dalam sekejap, dia melakukan perjalanan melalui puluhan star teritori lagi. Segera, dia mengerutkan kening, karena dia menyadari bahwa ini adalah arah ke alam semesta Guanxuan. Dan tepat pada saat ini, ruang waktu yang tidak jauh di depannya tiba-tiba terbuka. Yusron dan 2 orang lainnya melangkah keluar. Terkejar. Mile berhenti, dia langsung mengeluarkan token Ling Xuantian, kemudian mengaktifkannya. Beberapa saat kemudian, seorang tetua muncul di depan Mile. Tetua menatap Mile dan berkata sambil mencibir, Tuan Muda Ye. Mile menatap tetua, arah yang kamu beritahukan padaku, bukan menuju klan Zhou, benar bukan? Di samping, Yusron berkata sambil mencibir, tentu saja bukan. Tetua itu ragu sejenak, kemudian berkata, Tuan Muda Ye, klan Si cukup baik. Kamu pasti memiliki kesalahpahaman dengan mereka. Karena ini adalah kesalahpahaman, maka kita dapat duduk dan membicarakannya. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Bagaimana menurut Anda? Mile tersenyum dan berkata, sepertinya Anda bukan berasal dari pavilion Xianbao, melainkan dari klan Si. Tetua tersenyum, aku berasal dari pavilion Xianbao, hanya saja, aku tidak bersedia melihat kesalahpahaman yang begitu mendalam antara Tuan Muda Ye dan klan Si, jadi aku berbohong tentang rute, mohon pengertian Tuan Muda Ye. Mile terus menatap tetua, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Tetua tersenyum dan berkata, apakah Tuan Muda Ye mencoba menggunakan ketua pavilion untuk menekanku? Jika demikian, maka Tuan Muda Ye akan kecewa. Karena setahuku,
ketua paviliun telah meninggalkan alam semesta Zutian. Miley menatap token link di tangannya dan terdiam. Tepat pada saat ini, ruang waktu di kejauhan tiba-tiba terbuka. Boom! Seseorang yang misterius perlahan berjalan menghampiri. Orang misterius ini berjubah hitam, mengenakan topeng, memegang tombak hitam di tangan kirinya. Melihat orang ini, wajah Yusron dan yang lainnya di tempat langsung menjadi serius. Siapa orang ini? Tatapan Miley tertuju pada orang misterius itu. Dia diam-diam waspada. Aura orang ini sangat kuat, jauh melampaui Yusron dan dua orang lainnya. Saat ini, orang misterius itu tiba-tiba menghilang di tempat, langsung menuju ke arah tetua paviliun Xianbao itu. Melihat situasi ini, ekspresi tetua itu langsung berubah. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, kemudian meninju. Boom! Ruang waktu di depan tetua itu langsung berubah menjadi jurang yang sangat dalam. Sesaat setelah itu, suara robekan tiba-tiba bergema dari tempat kejadian. Saat berikutnya, sebuah tombak langsung menembus alis tetua itu. Melihat situasi ini, wajah Yusron dan yang lainnya di samping langsung berubah drastis. Tetua ini adalah master alam usia. Dibunuh begitu saja. Di kejauhan, orang misterius itu perlahan-lahan berjalan menghampiri. Dia menatap tetua yang kebingungan itu dan berkata dengan suara serak, mengambil keuntungan dari pihakku dan diam-diam membantu orang lain. Begitu ucapan terdengar, dia mengibaskan lengan bajunya. Boom! Tetua itu langsung dimusnahkan. Orang misterius menoleh dan menatap Miley. Dia memberi hormat, Tuan Muda Ye, telah merepotkanmu. Miley berkata dengan serius, kamu adalah orang Quincy. Orang misterius mengangguk. Setelah ketua paviliun mengetahui Tuan Muda Ye datang ke alam semesta Zutian, dia telah memerintahkan orang yang bertanggung jawab atas paviliun Xianbao di sini untuk memberi kemudahan pada Tuan Muda Ye, tetapi khawatir akan ada orang yang diam-diam melanggar perintahnya. Oleh karena itu, terus membiarkanku menjaga dunia ini. Miley segera menunjuk dengan marah ke arah Yusron dan dua orang lainnya di kejauhan, bunuh mereka. Yusron. Orang misterius ragu sejenak, kemudian berkata, sungguh maaf, Tuan Muda Ye, aku tidak boleh bertindak. Miley sedikit bingung, mengapa? Orang misterius berkata dengan serius, Tuan Muda Ye, ketua paviliun mengatakan bahwa ini adalah persaingan takdir kebenaran agung, akan lebih baik jika Anda bertarung sendiri. Kami dapat memberikanmu beberapa kemudahan, tetapi kami tidak dapat membantumu menyerang. Jika tidak, persaingan takdir ini tidak akan terlalu berarti. Miley terdiam. Orang misterius melanjutkan, Tuan Muda Ye, aku pamit. Selesai berbicara, dia hendak pergi. Miley tiba-tiba berkata, boleh memberikanku beberapa kemudahan, benar bukan? Orang misterius mengangguk, benar. Miley segera berjalan ke samping orang misterius. Kemudian mengeluarkan sebuah menara kecil dan meletakkannya ke tangan orang misterius. Senior, bantu aku menyimpan benda ini, boleh bukan? Orang misterius ragu sejenak, kemudian berkata, hanya menyimpan benda ini. Miley mengangguk, benar. Orang misterius sedikit mengangguk, ini masalah kecil, tentu saja boleh. Tuan Muda Ye jangan khawatir, benda ini ada di tanganku. Tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang bisa mengambilnya dariku. Miley mengangguk, kalau begitu, aku bisa tenang. Selesai berbicara, dia langsung masuk ke dalam menara kecil, kemudian menyerap energi di dalam tubuhnya yang belum terserap sepenuhnya secara liar. Melihat Miley langsung masuk ke dalam menara kecil, orang misterius langsung bingung. Orang misterius segera berkata, Tuan Muda Ye, aku hanya berjanji untuk menjaga menara ini, aku tidak berjanji untuk menjagamu. Miley sedikit bingung, senior, aku tidak memintamu untuk menjagaku.
Kamu hanya perlu menjaga menara kecil, jangan khawatir tentang hal lain, bahkan jika aku terbunuh, jangan khawatir tentang itu. Orang misterius menelan ludah. Tuan Muda Ye, kamu tidak boleh melakukan ini. Mile telah memejamkan matanya. Waktu. Dia hanya membutuhkan sedikit waktu untuk bisa langsung mencapai alam usia. Di luar, orang misterius menatap menara di tangannya, sedikit kacau. Bisakah berbuat seperti ini? Di kejauhan, Yusrong tiba-tiba berkata dengan ganas, Tuan, klan Si dan Paviliun Xianbao selalu berhubungan baik. Apakah sepadan bagi Paviliun Xianbao bermusuhan dengan klan Si demi seorang manusia? Orang misterius ragu sejenak, kemudian berkata, sebenarnya cukup sepadan. Yusron bersambung.